Di video kali ini gue mau review sebuah gear yang sebulan yang lalu dikirim sama Roland langsung ke studio gue. Penampakannya kayak gini. Jadi gue udah pakai alat ini selama sebulan, udah nonton banyak banget tutorial dan gue coba kotak-katik, dan so far gue sangat menikmatinya. Jadi sekarang gue bakal jelasin cara maininnya dan akan gue akhiri dengan sedikit review jujur dari gue soal alat ini. Jadi simak terus sampai habis. SP404 Mark II buat yang belum tahu adalah sebuah sampler legend dari Roland yang udah dipakai sama nama-nama legendaris kayak Jedila, MF Doom, Madlib, bahkan sampai ke skena lo-fi hip hop sekarang juga pada make gitu. Sampai ke yang pernah gue lihat itu popstar kayak Joji juga sempet pakai di live-nya dia, dan mungkin kalian juga sering lihat seliweran di Instagram beatmaker yang lagi bikin beat atau perform menggunakan SP404 versi yang lama maupun yang Mark II ini. Di versi terbaru ini Roland nambahin banyak banget fitur baru yang menurut gue bikin si Mark II ini nggak bisa dibandingin sama versi-versi sebelumnya ya, jauh banget. Karena kayak udah jadi kayak alat baru sih kalau menurut gue. Karena metode-metodenya emang kayak udah didesain buat lo bikin beat dengan cara yang lebih gampang gitu. Dan mungkin kebanyakan audiens gue nggak terlalu familiar sama sampler kayak gini. Jadi gue akan ngejelasin cara bikin beatnya sesimpel mungkin gitu. Sekarang gue mau kasih lihat 3 metode sampling menggunakan SP404 Mark II ini. Yang pertama, gue akan sampling dari koleksi vinyl gue. Beberapa rekamannya akan gue ambil bagiannya, kemudian gue jadiin beat. Sekarang kita ke ruangan musik gue dulu, kita rip dulu musik-musiknya. Gue sampling lagu dari Keith Jarrett. Ini setelah di-record, terus pitch-nya gue naikin. Sekarang di chop. Ini fitur namanya lazy chop. Terus bisa diatur lagi chopnya manual kalau kurang tepat. Kalau udah di-assign to pad, gue taruh di pad 6, 7, 8. Sekarang bisa lo denger itu nabrak, jadi gue bikin dia mute group. Semuanya ada di mute group A, jadi gak bakal nabrak kalau gue pencet. Sekarang gue copy salah satu padnya buat gue edit pitch-nya. Dan ini gue kasih accelerator, terus gue udah nemu pola nadanya yang baru. Terus cara kedua lu bisa import langsung pakai SD card kayak gini. Cara importnya Shift 14 buat import, terus pilih import from SD card. Sini udah gue masukin sampel-sampel yang mau gue pakai. Buat ngecek soundnya pakai subpad, kalau udah tinggal di enter sambil pilih padnya. Terus ini ada envelope ya, buat lo atur attack, release, sama hold-nya. Dan cara ketiga menggunakan instrumen, jadi lo bisa direct sampling langsung pakai instrumen lo, misalnya gitar atau bass gitu ya. Kebetulan juga di SP404 Mark II ini ada sejenis simulasi amplifier, jadi lo bisa colok gitar. Tapi buat video ini gue mau pakai
J6 aja karena biar sama-sama Roland. Ini J6-nya pertama buat bass, udah gue colok ke input ya. Dan ini gue mau resample lagi di chromatic. Jadi bisa dimainin nadanya. Nah, sebelum bikin beatnya, gue mau jelasin dulu fitur resample. Jadi si SP44 ini terkenal dengan macam-macam efeknya. Jadi selain sampler, dia juga efektor. Dan efek-efeknya ini bisa lu resample. Jadi sample yang udah lu import atau udah lu rip atau udah lu sampling, itu bisa jadi sampel baru yang udah kena sama efeknya. Contohnya kayak gini. Ini gue pencet dulu resample-nya, pilih pad-nya yang buat di-record, terus gue tekan. Hup. Ini setelah, ini sebelum di-resample. Jadi ini ngebantu banget ya kalau misalnya lu dapat sampel yang mau lu cut low-nya atau high-nya gitu, mungkin soundnya terlalu boomy, lu bisa pakai kayak efek isolator atau EQ terus lu sample, atau lu mau kasih dia efek-efek lain yang ada banyak banget di sini, mungkin sejenis distorsi atau chorus atau modulasi lainnya bisa kalian aplikasikan juga. Jadi musikal banget. Ini ada satu sampel mau gua resample pakai efek cloud delay. Gue resample di pad sebelahnya. Sebelum resample, setelah resample. Sekarang masuk ke pattern sequencer di update terbarunya nih, di firmware update terbarunya yang versi 2. Baru aja rilis kemarin. Ada 2 mode sekarang untuk lo bikin komposisi atau pattern si sampelnya. Ada mode yang real time yang kayak gini bisa dimainin langsung. Pertama pencet pattern select, pilih padnya yang mau dijadiin pattern, terus pilih record, terus bisa lo atur dulu berapa barnya, BPM-nya, quotation-nya. Terus dimainin langsung. Jangan lupa fokus ke metronom ya, biar nggak kabur. Terus kalau lu salah, ada fitur undo. Tinggal pencet shift sama undo. Nah, ini snare-nya gue pakai quotation 100%, jadi nggak mungkin kabur. Hi-hat-nya agak-agak telat dikit, nggak apa-apa, biar human. Terus dia ada fitur rehearsal ya, jadi lu bisa ngecek dulu, nggak langsung ke record. Istilahnya latihan dulu. Kalau udah pede, baru pencet record lagi ke mode recording. Dan ada metode baru nih yang dari update kemarin, namanya step sequencer. Kalian udah tahu lah ya kalau step sequencer itu umumnya kalau di musik elektronik sering dipakai. Jadi menurut gue ngebantu banget nih step sequencer ini buat musisi yang emang bikin musiknya tuh dance music gitu, yang temponya lebih rapih. Nah udah ada beberapa pattern yang gue buat, sekarang bisa gue mainin, bisa gue perform si tiap-tiap patternnya pakai efek juga kayak gini.
Sebenarnya masih banyak banget fitur dari SP44 Mark II ini yang bisa digali, tapi gue cuma kasih unjuk permukaannya aja, karena kalau kita bahas semuanya videonya bisa 2 jam kali ya. Jadi at least kalian udah get the idea gimana cara bikin beat pakai sampler ini gitu. Sekarang gue mau sampling Tame Impala, drumnya aja. Terus ada Tom Scott. Gue stretch biar enak BPM-nya. Terus gue sampling dari penyanyi dari Jepang, Andri. Intronya asik. Pitch-nya dinaikin, samain sama si Tom Scott. Terus genjrengannya bisa buat bridge. Setelah gua ramu. Terus gue tambahin bass, gue mainin pakai chromatic mode. Dan ini performnya. Dan sekarang gue mau kasih review dari kekurangan dan kelebihannya alat ini. Kalau dari kekurangannya mungkin buat yang terbiasa bikin musik pakai DAW akan kaku di awal dan butuh adaptasi yang lumayan. Buat gue sendiri, gue kayak perlu waktu semingguan lah buat bener-bener akhirnya hafal gitu untuk bisa bikin beat di sini. Itu kekurangan utamanya mungkin. Buat yang belum terbiasa akan aneh. Cuma kekurangannya itulah yang kalau menurut gue ya, itu ngasih karakter sendiri buat bikin musik pakai sampler kayak gini. Karena lu jadi, ya itu ada ketidaksempurnaan yang malah ngasih vibe gitu. Kayak lu dengerin kayak J Dilla atau siapa, lu tahu ya, ada istilahnya kayak drum ya, atau drumnya tuh yang emang apa sih, swingy shuffle telat, itu malah dapet gitu pakai alat kayak gini gitu. Dan jadi masuk ke kelebihannya, emang kelebihannya ya ini diperuntukkan buat beatmaker banget, apalagi yang sample bass gitu ya, atau yang mungkin umumnya orang bikin untuk bikin musik boom bap. Jadi buat beatmaker yang emang ke arah sana, ini dia alatnya emang. Dan kelebihan lagi satu yang perlu gue highlight menurut gue sih padnya, karena apa, sensitivitasnya sama velocity-nya. Buat gue yang mungkin anak baru kali ya, pakai gear sampler akhirnya punya gitu, jadi pas gue mainin, wis gila, emang feel-nya langsung beda gitu, finger drumming gue berasa lebih akurat gitu. Itu kelebihannya sih. Jadi overall gue suka banget sama SP44 Mark II ini. Jujur ini salah satu Gears impian gue, jadi pas Roland ngubungin buat ngirim, gue langsung gila, jackpot.
gue udah ngincer sejak lama kan, sempet langka ya alat ini karena kemarin pandemi ya. Jadi banyak orang yang udah pre-order tuh sampai berbulan-bulan dan akhirnya dapet. Dan gue belum sempet ke tahap pre-order, malah akhirnya dikirimin sama Roland. Jadi terima kasih buat Roland yang udah support ngasih gears impian gue sih sebenarnya ini. Jadi buat teman-teman yang tertarik mau beli bisa cek langsung aja di official store-nya Roland, karena akhirnya barang ini udah nggak goib lagi. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Ciao. Dan ini bit bonus buat penutup.